Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Ambarwari. Kali ini saya akan buat tutorial terkait dengan bagaimana membuat kuis di e-learning.polinela.ac.id. Namun pada kesempatan kali ini, kuis yang akan saya buat itu modelnya ada 3 jenis soal nanti ya. Soal pertama adalah soal satu jawaban benar, yang biasanya A, B, C, D, E. Nanti dipilih salah satu jawaban yang benar. Yang kedua, soal jawaban benarnya lebih dari satu. Jadi nanti ada banyak sekali pilihan, jadi yang benar tuh biasanya lebih dari satu. Satu jawaban benar dan lebih dari satu jawaban benar. Dan yang ketiga, jenis soalnya mencocokkan. Mencocokkan itu biasanya kalau di soal-soal itu biasanya ada berupa gambar. Di sana ada nomor 1 sampai dengan nomor 13. Nah, ini namanya apa, namanya apa, namanya apa. Itu modelnya mencocok. Saya menggunakan mode mencocokkan. Oke, baik. Di sini saya akan siapkan soalnya. Jadi ini kuis 1. Nah, ini soal yang akan nanti saya masukkan seperti ini. Nah, ini saya buat CP1.1, maksudnya karena dia di RPS itu sesuai dengan capaian pembelajaran 1, dan ini nomor soalnya 1. Nah, ini pilihan jawaban benarnya ada 6. Ini ada 4. Nah, ini soal yang sudah saya buat. Kemudian ini pilihan ganda hanya satu saja yang benar, A, B, C, D, E. Kemudian ini juga sama, dan ini yang mencocokkan nanti modelnya. Salah satu contoh soal mencocokkan. Nah, dan ini juga, dan mana ya? Oh, ini juga mencocokkan. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam e-learning seperti itu. Jadi soalnya sudah saya siapkan. Nah, namun sebelumnya jika kalau teman-teman punya soal, tetapi di soalnya itu yang menyantumkan gambar, saran saya sebaiknya gambar ini disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Ya, sehingga nanti jadi seperti ini gambar punya saya. Ada yang tadi soal terakhir kan ada gambar seperti ini. Dan soal sebelahnya ada gambar yang seperti ini. Ya, ini. Jadi gambarnya disimpan terpisah. Nah, ini saran saya. Baiklah, kita langsung saja. Jika ingin buat kuis, pastikan kondisi e-learning dalam posisi tune editing on. Oke, kita tunggu. Kuis 1 itu saya akan letakkan di pertemuan keempat. Ini ketiga. Nah, ini pertemuan keempat. Nah, diskusi. Di sini selain materi, saya juga ada diskusi dan juga kuis biasanya di pertemuan keempat. Oke, an activity or resource. Nah, di bagian activity kita pilihnya kuis. Jadi, kuis itu apa sih? Jadi, sebenarnya tidak hanya untuk kuis, berarti bisa untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester itu bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, kuis. Add. Oke, saya pause sebentar ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, tadi ada kendala teknis. Oke, baiklah. Setelah kita buat kuis, kita tinggal masukkan saja nama kuisnya ya. Kuis 1. Kuis 1. Nah, deskripsi ini bisa diisikan seperti petunjuk mengerjakan ya. Jadi, saya sudah buat aturannya. Ingat, ketika kita mengcopy teks dari Microsoft Word, kita pastenya jangan langsung Ctrl V saja. Kita klik kanan, paste as plain text. Oke. Nah, ini aturannya, ini petunjuk mengerjakan soal. Nah, ini saya buat numbering. Nah, ini petunjuk. Jadi petunjuknya berdoa sesuai keyakinan, pastikan akses internet lancar, nah, kerjakan secara mandiri dan sungguh-sungguh, bentuk soal pilihan ganda dan mencocokkan. Waktu pengerjaan 30 menit, seperti itu. Nah, ini tidak saya tampilkan. Nah, berikutnya setelah kita mengisi deskripsi, kita masukkan timing. Ya. Kapan kuis ini akan diaktifkan? Nah, kuis ini akan saya aktifkan tanggal 20 ya. Oke, 20. Ya, hari Senin 20 April pukul 8. Nah, sampai pukul 8.00. Nah, ini artinya kuis ini akan dibuka nanti pada tanggal 20 April. Kemudian di close. Nah, close itu biasanya kalau telat-telatnya setidaknya kan 15 menit ya. Jadi ini akan saya tutup tanggal 20 juga. Tapi waktunya akan saya ubah pukul 8 lebih 30 menit saja. Ini artinya kuis itu hanya dibuka selama 30 menit.
Maksudnya 30 menit itu 30 menit sebelum jadi ring 30 menit ini waktu mahasiswa bisa mengerjakan kuis. Jika mahasiswa buka akun e-learning-nya itu pukul 8.31 atau 8 lebih dari 8.30, maka mereka sudah tidak lagi bisa mengerjakan kuis gitu. Itu artinya seperti itu. Nah, ibaratnya kalau diilustrasikan ini seperti aturan yang kita berikan kepada mahasiswa, kelasnya kita mulai pukul 8 ya, dan telat-telatnya itu pukul 8.30. Kalau kalian datang datang ke kelasnya lebih dari pukul 8.30, saya tidak akan izinkan kalian masuk ke kelas saya. Ilustrasinya seperti itu, timing. Kemudian, time limit ini kita enable, karena saya sudah buat aturan di sini, waktu pengerjaan 30 menit. Nah, jadi ini saya isi 30 menit. Jadi ini batas waktu mengerjakan soal. Nah, ini biarkan otomatis. Kemudian grade-nya. Grade ini apa ya? Kita cek ya. Oke, biarin saja. Layout biarin. Nah, ini question behavior. Ini maksudnya ini bentuknya shuffle within question. Apakah ini apa? Soalnya itu diacak gitu ya. Ini defaultnya sih iya gitu. Ada apa lagi ya? Oh, nggak ada lagi, cuman itu aja ya. Oke, ini biarin aja. Biasanya defaultnya sudah teracak soalnya ya. Review option, appearance, kita lihat aja isinya. Nah, ini aturannya gitu. Mahasiswa itu ketika mereka selesai, mereka hanya bisa melihat jawabannya saja. Yang zamannya maksudnya jawaban mereka, tidak ada review. Defaultnya. Appearance, oke, ini nggak usah. Extra restriction, nah, ini kalau misalkan kuis itu pengen diberikan password, itu bisa di sini, extra restriction per attempt. Nah, jadi mahasiswa harus memasukkan kode kuisnya. Oke. Overall feedback, ini nggak usah. Common module setting, oke, nggak usah. Nah, ini restrict access. Nih, kalau misalkan teman-teman ingin memberikan syarat, kuis itu bisa diikuti kalau aktivitas-aktivitas pada e-learning harus diselesaikan. Itu bisa menambahkan aturannya di sini, restrict access. Nah, ini saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi silakan disimak di sana. Oke, ini saya tidak berikan aturan. Syarat bukan aturan, maksudnya syarat ya. Syarat agar mengikuti kuis tinggal ikuti saja. Oke, activity completion. Nah, ini biarin aja. Teks, kompetensi, udah nggak ada. Jadi yang hanya diatur hanya ini aja. Nama kuis, deskripsinya kalau bisa diisi, petunjuk mengerjakan soal, kemudian timing, kapan kuis dimulai dan ditutup. Dan waktu pengerjaannya itu berapa menit. Oke, jika sudah, save and return to course. Ibaratnya kalau kita membuat ini tadi, langkah-langkah ini tadi, ibaratnya kita sudah membuat suatu dokumen kosong yang isinya adalah identitas dan juga waktu mengerjakan, tapi soalnya belum ada gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan soalnya. Caranya, klik di kuis yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian, jika pertama kali teman-teman buat kuis dan belum ada soal, itu pasti tulisannya tampilannya seperti ini ya. Di sini ada edit quiz, ada di sini. Tapi kalau nanti misalkan kuisnya soalnya sudah ada, tetapi ingin mengedit, itu edit quiz tidak ada di sini, adanya di sini. Ya. Nah, ini. Kita klik, kemudian pilihnya edit quiz. Nah, ini soalnya kosong, belum ada soal sama sekali. Nah, kita langsung aja tambahkan soal. Iya, untuk menambahkan soal ada di sini ya, add. Nah, kemudian ini shuffle ini artinya apa? Artinya adalah untuk mengacak soal, tapi ini bisa dicentang di awal. Artinya soal nanti yang sudah dibuat di sini itu otomatis akan teracak. Teracaknya itu pada saat ditampilkan kepada mahasiswa. Jadi satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu soalnya pasti berbeda gitu. Jadi ini dicentang saja shuffle. Oke, ini saya add. Nah, ini ada 3 pilihan, add a new question, from question bank, dan a random question. Nah, karena saya belum ada soal, saya pilihnya a new question. Nah, saya pilihnya multiple choice. Nah, karena soalnya tadi ada 3 ya. Add. Nah, ini question name-nya, ini namanya, biasanya bisa nomor soal, karena kalau saya isi dengan CP1.1 untuk identitas
capaian pembelajaran, ini tuh sebenarnya masuknya jenis soalnya masuk ke CP berapa gitu. Saya isi itu CP 1.1. CP-nya 1, nomornya nomor ke 1 gitu. Ini question text itu adalah soalnya. Jadi kita masukkan ya. Paste as plain text. Jadi berikut ini termasuk perangkat input adalah ini kan soal saya kan bukan satu jawaban benar, tapi ada 6 jawaban benar nih ya. 6 komponen. Ini default marknya satu aja biarin. General feedback dikosongkan. Nah ini, secara default, pilihan jawaban pun nanti itu juga akan teracak ini ya. Shuffle the choices. Karena saya milihnya, karena soal saya itu jenisnya ada banyak sekali pilihan jawaban yang benar, maka saya tidak memilih one answer only. Saya milihnya multiple answer allowed gitu. Artinya beberapa pilihan yang jawaban itu disediakan. Oke. Nah, ini choice one. Pilihan saya ini kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ada 15. Oke, ada 15 pilihan jawaban. Oke, ini saya copy. Di choice one itu di paste as plain text. Nah, ini kan soalnya berikut ini termasuk perangkat input. Oke, saya langsung berikan jawaban gitu ya nanti. Nah, ini tapi nanti ini grid. Ini nanti saja pilihan jawaban benarnya. Choice 2-nya keyboard. Oke, as plain text. Choice 3-nya scanner. Oke. Choice 4-nya webcam. Choice 5 joystick. Nah, ini baru 5, tapi kurang ya. Tadi ada 13. Oke. Blank for more 3 more choice. Oke, saya tambahkan 3 pilihan jawaban yang kosong. Nah, tadi sudah ada terisi ya, keyboard, scanner, webcam. 4 webcam, 5 webcam lagi. Ini joystick ya. Joystick, pilihan kelima tuh joystick. Oke, joystick. Nah, pilihan ke-6 itu adalah mikrofon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monitor, pilihan ke-7. Kemudian printer. Oh, masih kurang. Tambahkan lagi. Ya, sampai dengan mana tadi? Printer ya. Printer, pilihan ke-9 proyektor. Pilihan ke-10 itu speaker. Pilihan ke-11 itu adalah flash disk. Ya, masih kurang. Oke, 11 ke-12 itu hard disk. Webcam, mikrofon, monitor. Oke, flash disk. Oke, ke-12-nya hard disk. Ke-13-nya RAM. Ke-14-nya prosesor. Oh, masih kurang. Ada 15 saya ya. Oke. Oke, nah prosesor, nah ini 15. Oke, 15. Nah, sekarang saya sudah memasukkan pilihan jawaban sebanyak 15, tapi saya belum menandai jawaban ini yang benar. Karena ada 6 jawaban yang benar, kan nilai penuh untuk satu soal ini adalah 100 ya. Jadi saya akan hitung. Saya akan gunakan kalkulator. Kalkulator ya. Kalkulator. Jadi saya harus membagi dulu. 100 dibagi dengan 6, itu berapa? Nggak mau keluar. Oke, proses. Oke, 100 dibagi 6. Jadi 16,6. Jadi jawaban nanti yang benar itu nilainya 16,67.
Nah, ini jawaban yang benar, mouse ya. Mouse ini jawaban yang benar. Jadi saya harus berikan skornya bukan 100 tapi 16,67. Nah, ini. Karena pilihan jawabannya saya ada 6. Oke, 16. Ini keyboard juga input 1 2. Ini scanner 3. Webcam input 4. Joystick ini juga input 5. Satu lagi mikrofon 6. Oke, ini adalah 6 jawaban yang benar. Ini kalau di totalnya adalah 100 maaf, 100. Jadi kalau misalkan nanti mahasiswa itu jawabnya hanya 5, berarti skor mereka adalah 16 kali 5 gitu. Nah, sudah selesai. Jika sudah, langsung ke bawah. Oke. Save change kalau sudah. Ding. Nah, di sini saya sudah membuat satu soal dengan soal jawaban yang ada 6 pilihan jawaban yang benar. Oke. Berikutnya saya akan tambahkan jenis soal yang sama. Akan saya nomor 2 soalnya kurang lebih sama. Jadi saya akan pause dulu videonya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dan ini adalah soal saya kedua sudah saya buat. Modelnya sama seperti yang pertama, cuman dia ada 4 pilihan jawaban benar. Jadi setiap jawaban yang benar itu poinnya adalah 25%. Oke. Nah, sekarang saya akan buat satu soal yang jawaban benarnya hanya ada satu. Oke. Sama masih pilihan jenisnya multiple choice. Nah, ini question name-nya CP13. CP13. Kita masukkan soalnya. Copy, jangan lupa pastanya as plain text. Oke. Nah, ini one or multiple answer, karena tadi pilihan jawabannya yang benar hanya ada satu. Untuk soal ini, saya pilihnya one answer only. Oke. Ini. Default, choice one. Paste as plain text. Jadi apa ya soalnya ya? Fungsi dari proyektor, ya. Fungsi dari proyektor itu apa? Nah, menampilkan proyeksi dari scanner ke proyektor. Salah ini ya. Kita akan lihat nanti pilihannya. Ini saya masukkan dulu pilihan jawabannya. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah dari monitor ke layar, dari laptop ke monitor, salah, dari komputer ke layar, ini benar ya. 100. Nih, sini satu jawaban benar, memproyeksikan gambar dari komputer ke layar. Oke. Save change. Nah, soal ketiga sudah, soal keempat modenya sama ya. Pilihannya hanya satu jawaban benar, jadi saya akan pause saja videonya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pilihan ganda. Sekarang jenis soal yang ketiga adalah soal mencocokkan. Nah, saya pilihnya add a new question. Pilihnya tidak lagi multiple choice, true false, tidak, tapi kita pilihnya matching ya. Kita akan gunakan matching. Ini soal mencocokkan. Oke, di add. Nah, ya, CP-nya adalah CP 2.1. Oke. Paste. Kemudian ini, nah untuk soalnya saya ketikkan seperti ini. Gitu. Cocokkan shortcut pada Microsoft Word berikut agar sesuai dengan fungsinya. Jadi itu cocokkan. Nah ini langsung biarin aja. Kemudian ini tetap di shuffle ya, diacak. Nah ini question number 1. Nah ini pertanyaannya apa? Misalkan di sini saya Ctrl B ya. Ctrl B. Nah, ini Ctrl B. Jawabannya untuk apa? Untuk membuat teks. Ini kita tebal. Nanti soalnya akan teracak gitu. Ctrl L. Kemudian ini jawaban. Nah, ini juga sama. Ctrl I. Fungsinya untuk apa? Itu akan dicocokkan.
dengan jawaban yang benar. Oke, tambahkan lagi. Ctrl U. Ctrl I, Ctrl U. Untuk apa ini? Kemudian Ctrl E. Ctrl G. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja, jika mungkin bisa berinovasi dengan soal-soal jenis soalnya bisa dibuat seperti ini. Ini jenis soalnya ada mencocokkan, nanti jawaban ini akan teracak semuanya ya. Pilihannya akan teracak masing-masing. Jadi mereka tinggal menjawab sesuai dengan jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar semua. Cuma nanti pas waktu ditampilkan itu teracak. Save change. Oke, nah yang soal berikutnya sama si pilihan ganda. Jadi saya akan pause saja videonya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soalnya itu saya ada gambarnya. Nah, bagaimana menambahkan soal yang ada gambarnya? Nah, begini caranya. Add, ini jenis soalnya saya masih multiple choice. Add. Nah, kita ketikkan dulu ini CP-nya, nomor soal, kemudian pertanyaannya. Nah, oke. Ini pertanyaan. Nah, sisipkan gambar itu kita pilihnya yang ini ya. Insert or edit image. Nah, gambarnya ini browse repository. Nah, saya pilih upload, choose file. Saya sudah simpan di folder quiz. Oke, ini ya. Soalnya yang ini spasi open, namanya biarin aja, upload this file. Nah, save image. Oh ya, yes, so image-nya harus punya deskripsi. Nah, ini saya ketikkan aja spasi. Nah, save image. Karena nama gambar ini saya kasih nama spasi. Nah, ini fungsi dari icon pada kotak merah adalah apa? Tuh, simpan. Tinggal dimasukkan jawaban, pilihan jawabannya. Oke, ini pilihan jawabannya hanya ada 4 nih ya. Oke. Tunggu. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya ada pilihan 4. Kayaknya ada yang hilang nih ya. Oh, nggak ada. 1, 2, 3, 4. Oke, nggak apa. Jadi soalnya tadi apa nih? Fungsi dari icon ini ya. Oke, fungsinya antar baris pada teks. Oke, antar baris, antar paragraf. Ini yang benar. Nah, terus antar paragraf, indent. Oke, bukan. Save change. Nah, itu cara memasukkan soal yang jenis soalnya ada gambarnya. Jadi untuk nanti yang berikutnya ini adalah pilihan ganda, sama, ini juga sama, tapi dia mencocokkan yang sini ya. Oke, nanti saya lanjutkan. Saya isi dulu yang soal berikutnya, jadi saya akan pause terlebih dahulu videonya. Nah, soal berikutnya adalah soal yang mencocokkan tetapi ada gambarnya. Oke, ini question, pilihnya matching, add. Nah, kita masukkan nomor soal. Oke, pasti. Ini soalnya. Nah, cocokkan bagian-bagian pada Microsoft Office Word 2020 sesuai dengan nomornya. Oke, ini saya akan masukkan gambarnya. Nah, sama sebenarnya langkahnya ya. Tinggal pilih gambar, choose file. Ya, ini. Oke. Save as-nya ini kosongin aja. Nanti barulah deskripsi dimasukkan. Oke, ini saya isi aja dengan nama lembar kerja Word gitu. Nah, ini size-nya tinggal disesuaikan, auto size atau bagaimana. Oke, biarin aja kalau saya auto size aja lah. Save image.
Nah, seperti ini. Kalau kiranya kebesaran nanti silakan disesuaikan saja. Oke, sudah. Nah, saya akan masukkan pilihan jawabannya. Ini 1. Nah, ini questionnya 1, jawaban benarnya ini. Ini 2 ya. Title bar, ini 2. Ini title bar. Ini yang 4 ya. Dia nomor 4 berarti. Dari gambar itu nomor 4, ini jawabannya. Oke, nomor 6 tuh ribbon. 4, 6 ribbon. Nomor 7 ruler horizontal. Oke, nomor 10 tuh status bar. Status bar. Masih ada satu lagi. Oke, 13 zoom. Nah, ini. Nanti soalnya keluarnya dia adalah bentuk mencocokkan. Oke, 13 zoom. Jika sudah, save change. Nah, sampai di sini kita sudah membuat soal, dan soal ini akan munculnya secara teracak. Oke, seperti itu. Nah, sudah sampai sini kita sudah selesai. Kita bisa kembali lagi ke depan, halaman depan. Oke, klik di tampilan depan. Oke, kita coba lihat ya. Quiz. Nah, seperti itu. Oke, nah sampai situ sudah selesai. Ini kalau misalkan pengen dilihat, bisa dilihat gitu. Tapi nanti dahulu ada pengaturan yang kurang. Saya pengennya soal yang saya buat itu setelah nomor 1 dikerjakan, mereka tidak lagi bisa mengerjakan ketika nomor 1 telah dikerjakan, dan sekarang mereka sedang mengerjakan soal nomor 2, saya pengennya mereka nggak bisa lagi melihat soal nomor 1. Nah, kalau ini tadi kan secara default dia bisa melakukan navigasi atau berpindah-pindah soal dari soal nomor 1 ke yang lain, itu bisa dari pengaturan ini tadi. Nah, saya pengennya soal yang sudah dikerjakan itu nggak bisa lagi dibuka. Nah, tadi terlewat ya. Oke, kita coba atur kembali di quiz, kita coba edit setting. Oke, mungkin biar nggak bingung teman-teman, saya coba contohkan dulu ya. Saya coba preview quiz now, start attempt. Ini saya preview aja. Nah, ini artinya navigasi ini. Nah, ini bisa pindah-pindah. Nah, saya pengennya kan bisa pindah kan, dan bisa kembali lagi gitu. Nah, ini soal nomor 7. Nah, ini kan sebenarnya tujuan saya biar mereka tidak bisa pindah-pindah untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya contekan. Misalkan, soal nomor 1 punya saya seperti ini, nanti di-share ke temennya kan jadi repot gitu. Nah, saya nggak pengen seperti itu, makanya saya pengen ketika nomor 1 ini sudah dikerjakan, nanti mereka nomor 2, setelah mereka ngerjakan nomor 2, mereka nggak bisa lagi melihat soal sebelumnya gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, masih di sini edit setting ya, di quiz. Tadi ada di quiz, pilihnya edit setting. Kita coba cek kembali. Di mana ya? Oke, petunjuk timing tetap nggak usah diubah. Grade, layout, question behavior kayaknya. Show more. Kok nggak ada ya? Bentar. Shuffle within question. Review option, appearance. Show more. Oh, bukan ini ternyata, Bung. Kok jadi nggak ada ya? Bukan. Oke. Ini bukan. Overall feedback. Oke, saya cari terlebih dahulu ya. Availability, grouping, non, ini group ya, restrict access, bukan, text, bukan, nggak ada, seharusnya ada, di sini kalau nggak salah. Oh, sorry, bukan, di layout. Nah, ini, kita coba ya, show more. Nah, ini, jadi pengaturannya ada di layout. Jadi di layout itu, ini new page, every question. Nah, jadi ini munculnya
satu halaman satu soal, satu halaman satu soal seperti itu. Ini biarin aja. Nah, ini navigation method itu kita pilihnya bukan free tapi sequential. Nah, tadi sudah saya contohkan ya, kalau free kita bisa pindah dari soal satu ke soal yang lainnya. Ini pilihnya sequential. Oke, sequential. Nah, udah di save. Coba saya langsung save and return to course. Oke, masih bisa nggak ya dilihat ya? Nah, tadi. Quiz. Coba ya. Oh, ini udah karena tadi saya sudah item, jadinya kayaknya nggak bisa dilihat ini. Oke, start item, coba ya. Review. Nah, ini. Ya, ketika sudah mengerjakan, nah ini yang mencocokkan, ini kan teracak ya. Saya next page. Nanti mahasiswa nggak bisa lagi ngeklik. Nah, ini nggak bisa diklik. Nah, ini pengaturan seperti tadi. Ya, kita buatnya sequential. Jadi setelah nomor 1 dikerjakan, mereka akan mengerjakan soal nomor 2. Ketika sudah mengerjakan nomor 2 ini, ketika mengerjakan, mereka nggak bisa lagi back. Di sini nggak bisa. Oke, mungkin itu tutorial bagaimana caranya membuat kuis dengan berbagai tipe soal dan pengaturan sequential agar soalnya tidak bisa dinavigasi oleh mahasiswa. Nah, seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa sebelum di close, pastikan dalam posisi tune editing off. Nah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.